Selamat datang kembali di Tata Kata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jebakan kalimat "masih punya waktu". Pernahkah Anda merasa memiliki banyak waktu luang, namun pada akhirnya tidak ada satupun pekerjaan yang selesai? Atau Anda sering menunda-nunda pekerjaan, karena berpikir, masih ada waktu, nanti saja. Jika iya, Anda mungkin terjebak dalam jebakan mindset, masih punya waktu. Kalimat masih punya waktu, terdengar sepele, namun, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menggiring Anda, untuk selalu santai, bermalas-malasan, dan membuang-buang waktu. Kalimat ini membuat kita terlena, menunda pekerjaan penting hingga menit-menit terakhir. Akibatnya, pekerjaan menjadi terburu-buru, hasilnya tidak maksimal, dan bahkan bisa menyebabkan stres. Waktu adalah sumber daya yang terbatas dan sangat berharga yang kita miliki. Kita memang masih memiliki waktu, tetapi sayangnya, waktu tidak dapat kita kendali. Waktu tidak dapat diulang, tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dilewati. Itulah sebabnya, mengapa kalimat masih punya waktu, sangat berbahaya. Masih ada waktu, sebenarnya hanyalah sebuah kalimat sederhana, yang bertujuan membuat diri untuk bersantai sejenak, dan tidak terbebani saat hendak melakukan sesuatu hal. Namun, jika kalimat itu ditanamkan di dalam pikiran kita terus-menerus, dan dijadikan alasan untuk lebih banyak waktu bersantai, maka lama-kelamaan akan melipat gandakan sikap malas yang ada di dalam diri kita. Bahkan, lebih buruknya lagi, membuat kita tidak menghargai waktu yang kita miliki. Berikut adalah beberapa dampak dari kalimat masih ada waktu, bagi kehidupan kita. Pertama, menciptakan rasa nyaman yang semu. Kalimat masih ada waktu, memberikan ilusi bahwa kita memiliki banyak waktu, padahal kenyataannya, waktu terus berjalan. Kita menjadi terlena dan kurang produktif. Akhirnya kita tertinggal, sementara perubahan di sekeliling kita terus bergerak dan melesat jauh. Kedua, menunda pekerjaan penting. Karena merasa masih punya waktu, kita cenderung menunda pekerjaan yang sebenarnya penting, dan memilih untuk melakukan hal-hal yang kurang produktif. Hal ini bisa saja menyebabkan pekerjaan penting tersebut terbengkalai atau dikerjakan asal-asalan, karena sudah tenggat waktu. Prokrastinasi atau menunda pekerjaan adalah penyebab utama menumpuknya pekerjaan. Pekerjaan menumpuk, apalagi jika sudah tenggat waktu, dapat menyebabkan stres dan gangguan emosional. Ketiga, hilangnya kesempatan. Setiap hari, kita dihadapkan pada peluang-peluang baru, yang bisa membuka jalan menuju kesuksesan. Namun, jika kamu berpikir masih ada waktu dan menunggu peluang di hari besok atau lusa, maka peluang itu pun berlalu, dan mungkin, peluang yang sama tidak akan pernah datang lagi. Terkadang, ada kesempatan baik yang datang, namun, harus kita lewatkan karena kita berpikir masih ada waktu, dan berharap peluang itu datang saat waktu kita siap. Itu membuatmu tertinggal, atau bahkan tidak pernah mendapatkan peluang tersebut selamanya. Keempat, menimbulkan stres. Menunda pekerjaan hingga menit terakhir akan membuat kita terburu-buru. Hasilnya pun tidak maksimal, karena kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan riset, merencanakan dengan matang, atau memeriksa ulang pekerjaan kita. Selain itu, pekerjaan yang dikerjakan mendekati tenggat waktu, membuat kita merasa tertekan dan stres, sehingga mempengaruhi kesehatan emosional dan fisik kita. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Ketika waktu sudah habis, kita baru menyadari betapa berharganya waktu yang telah disia-siakan. Masih ada waktu, membuat banyak orang baru sadar, hidupnya stuck ketika sudah tua. Masih ada waktu, membuat banyak orang baru belajar, ketika besoknya ujian. Masih ada waktu, membuat banyak orang baru bertobat, ketika sudah sakit keras atau mendekati ajal. Waktu bisa jadi pembunuh atau pendorong kesuksesanmu. Waktu akan membunuh kesuksesan ketika kamu berpikir masih punya banyak waktu. Dan waktu akan mendorong kesuksesan ketika kamu berpikir sudah tidak punya waktu lagi.
Apapun penyesalan yang kamu rasakan sekarang, itu karena di masa lalu, kamu sering menyia-nyiakan waktumu. Oleh karena itu, hilangkan pola pikir masih ada waktu dalam dirimu, dengan menerapkan beberapa cara berikut ini. Pertama, buat skala prioritas. Urutkan pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya. Dahulukan pekerjaan yang paling penting dan mendesak. Dengan fokus pada tugas yang paling penting terlebih dahulu, Anda dapat memastikan bahwa waktu dan energi Anda dialokasikan untuk hal-hal yang paling berdampak. Hal ini dapat membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan Anda, serta mengurangi stres karena beban pekerjaan. Kedua, bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil. Pekerjaan besar seringkali terasa menakutkan. Dengan membaginya menjadi tugas-tugas kecil, akan terasa lebih mudah diselesaikan daripada tugas besar yang kompleks. Anda dapat lebih mudah mengatur waktu dan menentukan prioritas. Anda dapat fokus pada satu tugas pada satu waktu, tanpa merasa kewalahan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan rasa pencapaian, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Ketiga, tetapkan batas waktu. Tentukan batas waktu untuk setiap tugas. Memberikan batas waktu sangat penting untuk efisiensi dan produktivitas Anda. Hal ini dapat meningkatkan fokus, mengurangi penundaan, dan membuat Anda memprioritaskan pekerjaan. Keempat, fokus dan disiplin. Hindari gangguan saat bekerja, matikan notifikasi media sosial, dan fokuslah pada pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. Jika memungkinkan, beritahu rekan kerja atau keluarga Anda, bahwa Anda sedang fokus dan tidak ingin diganggu. Selain itu, untuk meningkatkan fokusmu, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Pastikan ruang kerja Anda bersih, rapi, dan bebas dari gangguan, dan juga siapkan semua yang Anda butuhkan sebelum mulai bekerja. Kelima, beri penghargaan pada diri sendiri. Setelah menyelesaikan suatu tugas, beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Memberikan penghargaan pada diri sendiri adalah cara penting untuk menjaga kesehatan mental dan motivasi. Dengan memberikan penghargaan pada diri sendiri, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kerja keras dan pencapaian Anda. Perlu kamu ingat, segala sesuatu di dunia ini ada dalam waktu, apapun itu. Berpikir bahwa masih ada waktu adalah cara terbaik menuju penyesalan. Kalimat "masih punya waktu" adalah jebakan halus yang harus kita waspadai. Jangan biarkan kalimat ini menghancurkan produktivitas dan membuat hidup tidak berkembang. Dengan membuat skala prioritas, membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil, menetapkan batas waktu, serta fokus dan disiplin, Anda dapat mengatasi jebakan kalimat ini dan menjadi lebih produktif. Selain itu, ingatlah bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga dan tidak bisa diulang. Jangan sia-siakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak produktif. Waktu tidak menunggu Anda, oleh karena itu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan Anda. Karena sejatinya, kalimat "masih ada waktu" hanyalah pembelaan untuk melegalkan kemalasan dalam dirimu. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.